kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Minibus yang sedang terparkir di kawasan Jakabaring Sport City tertimpa pohon tumbang. Akibat salah paham, seorang wanita di kota Palembang dikeroyok oleh tetangganya. 2 pekan jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Palembang semakin pedas. Angin kencang yang melanda kawasan Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan menyebabkan pohon tumbang. Sebuah minibus tertimpa pohon tumbang hingga alami kerusakan parah. Pohon yang berada di kawasan Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan tumbang akibat angin kencang pada Minggu siang. Nahas, minibus yang tengah terparkir di bawahnya tertimpa batang pohon hingga ringsek. Bagian atap dan kaca depan minibus alami kerusakan yang cukup parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian pemiliknya sedang berada di luar mobil. Angin kencang, itu mendadak agak cepat juga yang pohon itu nyampaknya. Jadi kami tidak sempat lagi menghindar. Untung romo-romo kami alhamdulillah adalah kena, cuman kena ranting-ranting yang kecil-kecil. Nah mobil inilah yang kena tuh. Mobil kita yang kena ya? Mobil kita. Tapi posisi kita di situ Posisi di luar mobil. Petugas damkar yang datang ke lokasi berupaya mengevakuasi batang pohon dengan menggunakan gergaji mesin. Batang pohon berukuran besar dipotong-potong menjadi bagian kecil agar kendaraan mudah dipindahkan. Mobil akhirnya berhasil dievakuasi setelah petugas damkar berjuang selama 30 menit. Petugas ambulan tadi, sama ada laporan yang masuk ke kantor kita. Bahwa ada pohon tumbang yang menimpa sebuah mobil di area Jakabaring. Ya, dari kondisi tadi gimana Kak, evakuasi Kak? Nggak kesulitan apa gimana? Kalau kesulitan tidak ada, cuma tadi agak sedikit gangguan dari semut yang ngikutin kita itu aja. Masyarakat diimbau selalu waspada dampak dari cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini melanda wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dedy Irwansyah melaporkan dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Kasus pencurian sepeda motor di Palembang kian meresahkan karena pelaku beraksi dalam waktu singkat. Seperti yang dialami oleh seorang warga di seberang Ulu 1. Sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah dibawa pencuri. Pencuri ini diduga sudah mengawasi sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah di Jalan Panca Usaha seberang Ulu 1 Palembang. Saat kondisi sepi, pencuri mulai beraksi dengan memanfaatkan kelengahan korban. Dalam waktu yang sangat cepat, sepeda motor dibawa kabur. Korban baru mengetahui sepeda motornya hilang saat hendak berangkat bekerja pada pagi hari. Korban melapor ke SPKT Polrestabes Palembang dengan membawa bukti rekaman kamera pengawas. Lagi dia parkir depan rumah. Terus? Tak tahu, setelah paginya aku lihat cek motor itu aktif lagi. Oh, itu berapa lama kita parkirin depan rumah tuh? Kalau nyingok CCTV-nya tuh mungkin sekitar 6 detik kan. Berapa? 6 detik. 6 detik? Iya. Oh, pas masuk rumah langsung hilang gitu. Di rekaman CCTV ada berapa orang yang ngambil? 1 orang. Kejadian ini membuat korban rugi 17 juta rupiah. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pencuri yang meresahkan warga. Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus pencurian sepeda motor di Palembang. Dedy Irwansyah melaporkan dari Palembang. Seorang wanita di kota Palembang diduga telah menjadi korban pengeroyokan tetangganya. Akibatnya, korban menderita luka di memar di bibir dan lebam di tubuhnya. Diduga kasus ini dipicu oleh kesalahpahaman antara korban dengan para pelaku. Juliani mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang ditemani kuasa hukumnya. Di hadapan polisi, perempuan berusia 23 tahun itu mengaku telah jadi korban pengeroyokan tetangganya. Akibatnya korban menderita luka memar di bibir dan luka lebam di tubuhnya. Peristiwa ini bermula saat pelaku yang terdiri dari ibu dan anak itu mendatangi rumah korban sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Namun saat ditemui korban, salah satu pelaku justru mendorong tubuh korban dan langsung melayangkan pukulan berulang kali ke pipi korban.
Diduga kasus ini dipicu kesalahpahaman antara korban dengan anak laki-laki pelaku. Ini dia udah galak marah. Aku suruh dia marah itu polisi. Galak marah dia nak jauh. Katanya kau ni ngapa jenis sirunian aja. Jadi itulah masa pukul tu Terus datanglah adiknya. Adiknya langsung tak terima. Dia langsung nampar aku, langsung gocok bibir aku. Jadi yang mukul ini siapa? Kakak adik atau emak sama anak? Sama mamanya. Oh, mama sama anak berarti ya jatuhnya yang mukul ya? Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Kabupaten Banyuasin. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas saat proses memasak. Kobaran api besar membakar sebuah rumah panggung di Desa Balai Makmur, kawasan Merah Mata, Kabupaten Banyuasin pada Sabtu siang. Karena mayoritas bangunan rumah terbuat dari kayu, api dengan sangat cepat merambat dan menghanguskan seluruh isi rumah. Warga berupaya keras membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang juga sempat merambat ke bagian atap rumah di sebelahnya. Rumah yang terbakar ini sedang melakukan persiapan akhir untuk acara pernikahan. Berdasarkan keterangan warga di lokasi, kebakaran diduga bermula dari kebocoran tabung gas 3 kg ketika keluarga korban sedang memasak makanan pesta. Api baru berhasil padam setelah 1 jam oleh tim pemadam kebakaran Kabupaten Banyuasin dibantu oleh Damkar Kota Palembang. Dugaan menurut informasi dari warga yang kami cari, kemungkinan bocoran selang tabung gas. Itu kebocoran itu proses memasak untuk hajatan itu Kak? Ya benar, karena lagi memasak untuk kegiatan besok. Meski harta benda dan bangunan rumah ludes terbakar, pemilik rumah memastikan tetap melanjutkan acara pernikahan anaknya yang akan dilaksanakan dengan menumpang di rumah kerabat yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin.